Selamat pagi Opa Oma, selamat bertemu dalam program SPMAB. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama hari ini Rabu 14 Februari 2024. Perkenalkan, nama saya Bastian Watimuri dari GPB Jemaat Gloria Bekasi, Jawa Barat. Tuhan, tuntun langkahku, tunjukkanlah jalanku. Tuhan, pimpin hidupku pada jalan yang terang. Tuhan, jangan kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini. Tuhan sudah berikan kesempatan kepada kami untuk membaca Alkitab dan SBU. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami berikan padamu. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 18 ayat 15 sampai 20 yang menyatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemeluk cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Aku berkata lagi kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya itu dan memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. SBU memberi judul memberi nasihat kepada sesama dengan penekanan pada ayat 15 yang menyatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan engkau telah mendapatnya kembali. Seringkali kita mendengar kalimat bahwa tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan dalam hidupnya. Setiap orang pernah, bahkan mungkin sampai saat ini, masih melakukan kesalahan dalam hidupnya. Kesalahan yang dilakukan baik dalam perkataan maupun tindakan. Jika demikian, apakah perbuatan salah itu harus dibiarkan? Tentu setiap orang ingin hidupnya baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, melalui perikop ini, Yesus memberi contoh bagaimana caranya
menasihati saudara atau sesama kita yang berbuat salah atau dosa dalam hidupnya. Hal pertama yang perlu dipahami sebagai orang yang akan memberi nasihat, perlu menyadari bahwa ia juga bukan orang sempurna yang tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidup yang dijalaninya. Justru pengalaman hidupnya membuat ia ingin berbagi dengan sesama agar tidak melakukan kesalahan lagi. Karena itu, dalam perikop saat ini, Yesus mengajarkan bahwa ketika ada saudara kita yang bersalah, maka yang perlu dilakukan adalah pertama, menegurnya secara empat mata. Jika ia mendengar, maka ia terselamatkan. Kedua, jika tidak mendengar, maka bawalah seorang atau dua orang lagi sebagai saksi. Jika cara ini tidak mengubah hidupnya, maka sampaikan itu kepada jemaat. Ketiga, apabila tidak ada perubahan, maka pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Dengan demikian, firman Tuhan hendak mengajarkan bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan dalam hidupnya senantiasa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaikinya. Caranya melalui saudara, sahabat, bahkan teman sepersekutuan agar sadar dan kembali ke jalan yang benar. Oleh sebab itu, janganlah keraskan hati dan pikiran ketika kita diberi nasihat untuk memperbaiki kelakuan menjadi lebih baik. Sebab itulah cara Tuhan yang menyelamatkan kita dari kebinasaan. Bila nanti diriku dalam dosa terjebak, aku mohon tanganmu melepaskan diriku. Tuhan, jangan kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Demikianlah pembacaan Alkitab dan SBU hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi ini. Kami berdoa untuk Dewan PKRU GPIB. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan menuntun dalam melayani seluruh anggota PKRU GPIB. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota PKRU GPIB dimanapun berada. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita menjalani hari tua mereka. Kami juga berdoa untuk program SPMAB agar kiranya dapat menjadi berkat yang menguatkan setiap anggota PKRU. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Terima kasih kepada seluruh anggota PKRU yang sudah mendengar firman Tuhan melalui program SPMAD pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.